Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala radhiyallahu anhu qala Sufyan ats-Tsuri rahimahullah, innallaha ta'ala khalaqa rihan tahubbu waqtal ashar tahmilu al-adhkar wal istighfar ila al-malikil jabbar. Jadi malam tadi atau kemarin pertemuan yang lalu kata Nabi SAW ada 3 suara yang dicintai oleh Allah. Yang pertama sautud dik, yakni suara kokoknya ayam di pagi hari. Ini adalah bagian daripada waktu mustajab doa sebenarnya. Di lain kitab dijelaskan ketika ayam berkokok itu yustahab, disunatkan berdoa, jadi doa qabul. Baik juga ayam itu rupanya mengingati kita waktu-waktu baik kan. Jadi pas waktu berkokok itu bancep berdoa. Misal jangan lagi dalam WC aja kan, di luar berdoa. Kalau WC bisa juga tuh, dalam hati tapi ya. Kemudian sautul ladzi yaqra'ul Qur'an, yang kedua suara yang orang yang membaca Al-Qur'an. Jadi suara bacaan Qur'an. Al-Qur'an ini kan suaranya semuanya pahala. Tidak hanya semuanya pahala, melihatnya pahala, membacanya pahala, memandangnya pahala, mendengarnya pun pahala. Nah, termasuk suara bacaan Al-Qur'an adalah bacaan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sautul mustaghfirin bil ashar, dan suara orang yang membaca istighfar di waktu sahur. Waktu sahur ini sebelum subuh. Kalau ini waktu fajar namanya, sekarang ini waktu fajar. Karena qad tala'al fajar, fajar sudah terbit, matahari sudah terbit. Belum. Kemudian kata Imam Sufyan ats-Tsuri, ini masih sekitar mengingatkan kita pentingnya bangun malam, mengisi di waktu malam. Berdoa sama-sama, mudah-mudahan ditolongi Allah Ta'ala bisa mengisi waktu malam. Berat memang sebenarnya kalau memang terbiasa kita ini. Jadi perlu latihan, perlu usaha, perlu jihad, mujahadah melawan hawa nafsu, riyadhah, melatih. Seperti itu perlu latihan. Semuanya dilatih. Itu usaha, kemudian berdoa juga, minta dengan Allah supaya bisa beribadah. Jadi ini ada orang nganggap remeh sebagian ibadah, amalan-amalan seperti ini. Apa juga bangun malam, cukup yang fardu-fardunya 2 aja sudah berat. Jadi tidak ada yang sia-sia, kebaikan itu semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Imam Sufyan ats-Tsuri, dikutip oleh Imam Ghazali, Allah Ta'ala menciptakan angin. Nah, ini kan tadi berebut angin gitu ya. Kapan itu tahubbu, angin yang bertiup itu waqtal ashar, yakni waktu subuh, waktu sahur. Jadi setiap waktu subuh itu penciptaannya angin. Angin diciptakan di waktu subuh. Tahmilul adhkar juga Allah membawa, artinya menerima akan zikir-zikir. Orang yang berzikir itu dari pagi sampai siang, sampai sore, sampai awal malam, sampai tengah malam, sampai subuh, itu masuk ke Allah Subhanahu wa taala. Ini secara hitung-hitungannya, padahal setiap saat pun itu diketahui oleh Allah. Tapi amal itu diangkat, zikir-zikir itu diterima pada waktu sahur. Tadi sebelum subuh apa yang kita lakukan, itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal istighfar, zikir, istighfar ilal malikil jabbar. Wa qala aidan, Imam Sufyan ats-Tsuri juga berkata, idza kana awwalul lail. Nah, jadi awal malam.
Awal malam itu lepas maghrib. Habis maghrib itu awal malam. Sampai masuk waktu isya. Setelah isya itu awal malam. Yunadi munadin, ada yang memanggil dari malaikat min tahtil arsh, di bawah arsh. Ala liyakum al-abidun. Ayo siapa yang mau bangun, para hamba-hamba Allah yang ahli ibadah, bangun, ayo bangun. Yang ahli ibadah bangun. Fayaqumun, mereka ini yang beribadah di awal malam. Dari sejak masuk waktu maghrib sudah bersih, berwudu, sholat wirid sebelum maghrib, sholat maghrib sampai isya. Seperti itu. Setelah isya pun mereka terus beribadah. Ini maksudnya beribadah awal malam ini sampai subuh, Mel. Bukannya sampai habis isya mah pupus, sampai subuh ini orang ini. Jadi sampai tengah malam, sampai waktu sahur, semalaman tidur orang seperti ini. Fayaqumun, mereka bangun. Wa yusallun, dan mereka sholat. Kenapa disebutkan sholat? Karena ibadah yang paling afdal daripada anggota badan. Masya Allah, apa yang dikehendaki Allah. Yakni ila shabah, sampai waktu subuh. Banyak orang-orang seperti ini banyak. Jadi dia menghidupkan malam bukan hanya sebagian atau sepertiga atau seperenam, tetapi dari awal malam sudah dihidupkan. Al-Habib Abu Bakar bin Salim, sahib Inat Fakhrul Wujud, di Inat, nanti mudah-mudahan ada langkah bisa sampai ke Yaman, ya kan? Ini salah satu dzurriyyat Nabi Muhammad SAW yang diberikan Allah Ta'ala kelebihan. Beliau ini gigih menuntut ilmu dan amalnya begitu banyak. Setiap sebelum subuh itu masjid-masjid di Kota Tarim itu habis diisi gentongnya dengan air, dipikul. Kan orang dulu kan tiga ini wadah sanyo tuh, wadah air tuh, nah, itu ditambu, dibuati. Orang tidak ada yang melihatnya. Ini ibadah sir namanya, berahasiaan mah gitu. Nah, bersedekah di pepadah, itu tuh diisi ahli sodakoh beliau. Dan ibadahnya juga banyak. Nah, di antara yang ibadah yang beliau lakukan juga adalah sholat subuh dengan wudu isya. Artinya orang ini semalaman tidak batal. Tidur batal kan? Berarti orang ini tidur. Isinya dengan amal. Habib ini puluhan tahun, bahkan ada yang mengatakan sampai 40 tahun. 40 tahun dia pernah tidur malam. Kapan tidurnya? Ya nanti jam 9 setelah habis salat duha. Semalaman suntuk. Bekerja, tidak bekerja, beramal menghadap Allah. Cucu Nabi, alim, amalnya segitunya gitu. Padahal bubuhan-bubuhannya ini andai kata dia beramal gini sudah dapat makom tinggi juga. Nah, tapi kenapa seperti ini? Ya mereka ingin mendekatkan lebih jauh kepada Nabi Muhammad SAW dengan amalnya tadi itu. Puluhan tahun sholat subuh dipakai wudu lagi, artinya mulai isya wudunya dibatal. Ya Allah, ya. Ini kebayang hitam gitu ya. Hitam semalaman aja belum tentu mampu diisi dengan ibadah. Karomah yang Allah Ta'ala berikan kepada Habib Abu Bakar bin Salim ini, kata Habib Ali Habsyi, beliau ini selama hidup beliau itu kolam di Lauhil Mahfuz itu hampir tidak pernah bergerak. Pulpen ini, kolamnya Allah hampir tidak bergerak, tidak pernah bergerak, artinya mencatat keburukan manusia ini. Semua penduduk di zaman beliau tidak ada yang melakukan kemaksiatan, semua ahli taat. Hebat itu, orang bukan hanya beliau yang taat, dan orang-orang yang bersama beliau pun jadi orang yang ahli taat. Kolam nih pulpen ini hampir tidak bergerak untuk mencatat keburukan. Semua ahli, orang-orang baik semuanya. Subhanallah ya. Beliau berucap, nadhiri wa nadhiruh, orang yang memandangku dan memandang orang yang memandang aku, orang yang memandang aku dan memandang orang yang memandang aku, dakhalal jannah. Kata beliau, orang yang pernah melihat aku dan orang yang melihat aku, nah itu semuanya masuk surga. Dapat syafaatnya seperti itu, memberikan syafaatnya. Yang paling mantap lagi ucapan Abu Bakar bin Salim ini, lihat ibadah yang begitu banyak diberikan Allah Ta'ala, karomah yang begitu masyhur di muka bumi ini.
Kata beliau, aku nih kalau disupan dengan Nabi Muhammad, api neraka tuh sudah kupejahi, sudah kupadam api neraka gitu. Rasulullah jadi madamkan, apalagi aku. Ini saking makom yang dimiliki beliau tingginya gitu nah. Bukan ngatur Allah Ta'ala gitu nah. Cuman Allah Ta'ala ini memberikan kelebihan yang besar kepada beliau. Tapi bukan didapat cuma-cuma, ini karomah yang luar biasa, ibadah yang begitu dalam. Ini sembahyang dibujur, baca Quran salah, tiba-tiba timbul keramat. Banyak aja orang ngumpul ini dikumpuli. Jadi hati-hati dengan terkecoh dengan keramah. Lihati ilmunya, lihati ibadahnya. Di mana susur purus unyur kutai itu ilmu itu dilihati baik-baik. Jangan bunyi anu lalu diumpati. Dijelaskan sanadnya berkacauan ya. Imam Malik itu hampir 50 tahun, 49 tahun sama wudu sholat subuh dengan wudu isya. Imam Malik. Sa'id Al-Musayyib ini salah satu tabi'in, hidupnya di zaman Sayyidina Umar. Itu 50 tahunan juga. 50 tahun. Andai kata umur 70, ini Sa'id Al-Musayyib ini umur beliau 75, berarti anggaplah balik 15. Kurang lebih 10 tahun mah yang batal wudu itu nah, yang batal wudu. Sisanya 50 tahun itu hidup dengan amal, dengan ibadah kepada Allah. Ya Allah ya. Jadi makanya di awal kitab ini Imam Ghazali artinya menyarankan bujur dengan kita ini jangan disepelekan ibadah itu. Jangan lepas yang wajib-wajibnya mah. Tidak ada orang ini dekat kepada Allah kecuali dengan mengerjakan yang sunnah-sunnah juga. Jadi di waktu awal malam itu sudah ada panggilan, cuma kita ini terhijab mendengar panggilan itu. Malaikat berseru, ala liyakum al-abidun, ya hamba Allah yang ahli ibadah, bangun. Sembahyang, ayo sembahyang, ba'amal. Kemudian summa yunadi munadin fi syatril lail. Kemudian ada lagi di tengah malam. Syatrul lail jam 12 ke atas. Syatrul lail pertengahan malam. Tadi kan di awal kan. Nah, di tengah malam dikiau lagi Umail, ala liyakum al-qanitun, ay al-muwadhibun 'ala ta'ah. Qanitun, orang yang continue dalam berbuat taat. Fayaqumun wa yusallun ila sahar. Jadi ada yang bangun tengah malam. Tadi di awal kan itu semalaman suntuk. Mulai awal malam, mulai isya itu tumbas ke subuh. Nah ini tidak, ininya ba'amal mulai tengah malam pulang. Mulai tengah malam bangun. Bukan jam 3, enggak, jam 12 sudah bangun. Ini kita mengisahkan jenis-jenis orang-orang ba'amal seperti ini. Jadi para anda kan kita ini kan, jadi jangan pernah merasa banyak amal, merasa baik jauh sekali. Jadi memang beramal, bekerja kita nih, berusaha, jihad, mujahadah tadi itu. Amal zahir, amal batin tetap jalan. Jadi tidak sepihak, tidak bukan hanya batinnya saja yang main, juga zahirnya. Jadi tengah malam itu panggilan sudah ada juga. Yang mau beribadah, ahli taat, orang yang jarang berbuat maksiat, ayo bangunan tengah malam. Fayaqumun wa yusallun ila sahri, sampai waktu sahur. Kemudian fa idza kana as-saharu yunadi mudadin ala liyakumil mustaghfirun. Di waktu sahur pulang. Jam berapa? Jam 3. Jam 4 sampai masuk waktu subuh, itu waktu sahur. Itu namanya sepertiga akhir. Ala liyakum al-mustaghfirun, orang yang minta ampun bangun. Jadi di subuh itu bagian istighfar, astagfirullahaladzim, subuh. Orang yang minta ampun,
Kan semalam yang minta ampun di waktu subuh dijawab oleh Allah Ta'ala, fa'aghfirullah, maka aku akan ampuni. Nah ini bangun, panggilan di waktu subuh ada lagi, di waktu sahur jam 3 itu ada panggilan. Kita ini masih tertutup. Bangun, ayo bangun, fayakumun wa yastaghfirun. Mereka bangun, mereka istighfar. Nah ini sudah banyak ini yang bangun tengah malam, dibangun waktu subuh ini, di waktu sahur ini ratingnya lebih banyak lagi, karena sudah sempat istirahat panjang sedikit kan, sudah jumlah yang memakai yang ketiga ini banyak waktu orangnya. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok salah satunya nih ya. Bangun jam 3 bangun, beramal, wudu, sembahyang. Di tahun sembahyang apa, sembahyang sunat aja, sembahyang sunat. Kalau masih banyak kodoan, mengkodok tengah malam itu dikodok sembahyang. Kodoan yang 2 tahun, 3 tahun, yang 10 tahun yang lalu itu dicatat di kodok tengah malam tuh. Dapat aja di 2 kali, 2-3 kali, selembar 2 lembar kan lumayan daripada ndik sama sekali. Nah, berdoa malam di situ, istighfar, minta ampun, meratap di situ. Fayakumun mustaghfirun. Fa idza tala'al fajar. Habis sahur, ini kita kan makanya hikmah di antara kata ulama, hikmah puasa di antaranya kan sunnah bangun sahur. Bangun sahur itu sunat, kalau makan sahur itu sunat. Kalau makannya sunat berarti bangunnya mau wajib bangun kan. Nah, itu latihan kita supaya bisa ibadah di waktu thuluthul ail akhir, supaya sepertiga akhir itu bisa beribadah. Jadi habis puasa tuh diterapkan gitu. Bangun jam 3, jam 4 tuh bangun. Ini berjualan bangun aja, beribadah di sempat. Ngejar karyawan masuk jam 6 itu dapat aja ya, bangun jam 3, jam 4, jam 2 bangun, tahan aja itu. Bangun setiap hari, mengais, maaf gitu, memang kebutuhan hidupnya kan gitu tuh. Ini kebutuhan dunia itu, padahal sudah ada catatan masing-masing, sudah ada jatah, tapi tetap aja berusaha kita kan. Nah yang pasti di akhirat itu wadah kita yang terakhir di situ. Nah itu bangun 2 malam beribadah pulang, itu bekal kita yang sesungguhnya di situ dia itu. Nah ini malah kurang, malah berat sekali. Kenapa? Di cash masalahnya. Kalau cash mungkin diusah banyak, 100.000 aja sudah dapat jatah semalaman seorang. Ramai sudah kita ini. Apalagi sampai sorga balasannya. Istighfar, dosa dimaafkan, dosa diampuni, dosa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berat rasanya ya bangun sahur. Jadi hikmah puasa itu diantaranya ya. Mudah-mudahan terlatih ya. Fa idza tala'al fajar, terbit fajar, masuk waktu subuh, ada lagi panggilan, nada munadin ala liyakumul ghafilun. Nah yang bangun masuk waktu subuh sudah dianggap orang ghafil. Ghafil itu orang lupa namanya, dianggap orang lalai sudah, termasuk orang lupa. Yang bangun subuh dianggap orang lupa sudah. Kenapa? Di awal dibangun, di tengah dibangun, di subuh dibangun, di sahur dibangun, baru dibangunin lagi di waktu subuh. Namun sampai subuh ini bangun juga, ini lain orang lupa lagi namanya nih. Parah sudah itu ya. Ala liyakumul ghafilun, orang-orang yang lupa, yang tidak sempat istighfar, yang tidak sempat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak sempat beribadah malam tadi itu, fayakumun, maka mereka bangun. Fayakumuna min furushihim, itu pakai waw ya. Min furushihim panjang, firash tempat tidur. Fayakumun min furushihim kal mauta nushiru min kuburihim, mereka bangun daripada kasurnya, dari tempat tidurnya, sebagaimana nanti orang-orang dibangkitkan daripada kubur. Artinya ramai, banyak orang bangunan. Kenapa yo? Kata ulama, yang dinamakan hidup itu, mereka menghidupkan malam, itu namanya hidup. La yafutu ihya al-maut ihya al-lail, dia tidak keluputan menghidupkan malam. Yang kelewatan tidak menghidupkan malam ini dianggap orang mati. Apa kalau istilah kita sekarang kan tidur mati punya, tidak tahu apa-apa lagi, hilang bujur-bujur, dia sempat lagi beringatkan dengan Allah Ta'ala, mencari amal. Maka tengah malam itu juga yang nyaman beribadah, tenang, khusyuk.
Makanya sunat tidur sebelum zuhur itu kan sunat itu qailullah kalau. Nah itu kalau tidur di waktu itu malam nyaman bangunnya, segar beribadah. Jadi di sini dianggap orang yang bangun subuh tadi itu dianggap sudah statusnya sudah status orang yang lupa. Mereka bangun sebagaimana dibangkitnya orang dari kubur. Jadi tidur semalaman itu kayak orang mati ya sudah, tidak manfaat lagi. Makanya ada perkataan itu kan an-naum akhul maut. Tidur ini kan saudaranya mati. Saudaranya mati tidur itu, makanya bacaan baik itu. Tidur saudaranya mati. Kan hilang, bujur hilang gitu. Mana ada orang tidur tahu orang bacaan, orang majlisan tahu kisah kan itu. Namanya tidur. Akhul maut. Panjang lebar sebenarnya ya, sudah mulai malam tadi, mulai semalam kan apa namanya macam-macamnya supaya kita bisa bangun malam itu ya. Dipadahkan rugi iya juga, dipadahkan bangkrut iya juga kita nih kalau nih bangun malam lengkap sudah ya. Sayang lah gitu waktunya tuh sayang. Ini habis sahur sempatkanlah sembahyang sunat 2 rakaat. Kayak sahur malam tadi kan masih ada sisa waktu tuh sebelum subuh sembahyang sunat, sembahyang tahajud sempat masih itu. Bangun jam 4 makan kan mungkin sebelum sampai waktu orang ajan makan kan pasti ada jeda masih seperempat jam. Wudu sembahyang sunat itu termasuk ihyaul lail juga. Termasuk ihyaul lail. Nah dari sini waktu itu dibagi berapa? 1, 2, 3, 4. Kalau dalam ihya itu bagian waktu itu sampai 7 malam. Imam Ghazali membagikan waktu. Nah, adapun afdhalus sa'at jawful lail akhir. Lalu kata ulama di antara waktu-waktu yang terafdal tadi dari awal, setengah, sahur dan fajar kan 4 bagian. Jawful lail yang nomor 3 tadi itu nah. Waktu sahur tadi itu waktu yang paling afdol, yang paling utama waktunya. Kalau memang berat semalaman ya ambil di situ aja, masukkan di situ. Ru'ya fi wasaya Luqman al-Hakim li ibnih. Ini ada kutipan lagi dari Imam Ghazali tentang cerita Imam Luqmanul Hakim berwasiat kepada anak. Dari kisah ini kita juga bisa menasihati buat anak kita atau buat diri kita lah masing-masing. Kita dulu lah yang memakai. Ya bunayya la yakunan naddiku akyas minka. Wahai anakku, kata Imam Luqman al-Hakim, janganlah kamu janganlah ayam lebih pintar daripada engkau. La yakunan naddiku akyasu minka. Jangan sampai ayam lebih pintar daripada engkau. Yunadi, ayam itu memanggil bil ashar di waktu subuh. Wa anta naim, sementara engkau tidur nyenyak. Itu kata Imam Luqman al-Hakim, kutipan Imam Ghazali itu awak, kalau kasarnya tuh lebih halus daripada manuk, itulah aja lah. Kita ulangi lagi, yunadi bil ashar. Yunadi itu kan kokokan ayam yang berkokok di waktu subuh. Itu kan kisahnya aja kokok, kalau bahasanya sudah kita jelaskan semalam. Ini kan terjemahan daripada ulama, ayyuhal ibad uzkurullah. Artinya mengingatkan gitu, membanguni. Kita anak dibanguni, bini dibanguni di waktu subuh tadi itu. Nah, kalau kita seorang aja dibangun, nah ini bukan akyas, itu ayam yang pintar daripada kita. Gitu kalau bahasa lembutnya. Kalau dibalik kan berarti kita lebih bodoh daripada ayam. Seperti itu. Itu nasihatnya. Walaqad ahsana man qala, ada satu syair, satu qasidah dikatakan laqad hatafat fi junhi lailin
hamamatun ala fananin wahna wa inni lanaim. Sungguh laqad hatapat, sungguh sudah bersuara fi junhi lailin, pada tengah malam, hamamatun burung merpati, ala fananin di ranting-ranting pohon, wahnan itu nisful lail atau 1 jam setelah tengah malam, jam 1 jam 2. Wa inni lanaim, bujur memang burung itu kadang-kadang malam ini bersuara, kadang-kadang dengan suaranya atau dengan sayapnya berkepik-kepik di mana, di ranting kayu, di pohon, di pepohonan tuh. Wa inni lanaim, sementara aku asik tidur. Kadzabtu wa baitillah law kuntu ashiqan lama sabaqatni bil buka al hamaim. Aku ini berbohong. Wa baitillah ay aqsamu bi rabbi baitillah. Aku bersumpah demi Tuhan yang memiliki Baitullah. Lau kuntu asyiqan, kalau aku ini menganggap diri ke orang yang asyik, cinta kepada Allah, lama sabaqatni bil buka al hamaim, tetapi urusan meneteskan air mata rindu kepada Allah, beribadah kepada Allah, itu lebih duluan binatang daripada aku. Jadi bekeramput mah kita nih pada sayang dengan Allah gitu. Nah, kapan kita meneteskan mata untuk Allah Subhanahu wa taala? Sementara binatang ini subuh-subuh sudah bangun seperti itu. Kemudian wa'az'umu, lain a'az'umu itu ya. Wa'az'umu pakai waw. Wa'az'umu anni ha'im dhu sababatin li rabbi wa la abki wa tabkil hamaim. Aku meyakinkan, aku mengetahui bahwasanya aku ini orang yang kebingungan, mutahayyir, orang yang kebingungan, dzu sababatin, yang memiliki rasa cinta li rabbi, kepada Tuhan, wala abki wa tabkil bahaim. Paham aja bang aku nih sebetulnya, cuma aku ini bingung bepadah cinta kepada Tuhan, tapi aku menangis, wa tabkil bahaim, sementara binatang menangis. Ini itu qasidahnya. Kemudian ayyuhal walad, khulasatul ilmi an ta'lama anna ta'ah wal ibadah mahiyah. Ini intisari ilmu, engkau mengetahui bahwasanya taat dan ibadah itu apa sih maksudnya. I'lam anna ta'ah wal ibadah, ketahuilah arti taat, arti ibadah, mutaba'atus syari', mengikuti syariat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu arti taat, menuruti syariat. Apa artinya? Kita menjalankan syariat, punya orang kuta itu. Nah, syariat dijalankan, itu arti taat dan ibadah. Jadi kalau ada orang beribadah, mengklaim ini sudah beribadah tapi syariat ditinggal, itu pengeramput namanya. Di jenakainya mah lepas pada definisinya, pada rumusnya. An-ta'ah wal ibadah, yang dimaksud ta'at, yang dimaksud ibadah, mutaba'atus syari' fil amri wal nawahi, baik meninggalkan yang dilarang ataupun melaksanakan perintah, itu sesuai real yang dipardukan dan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, itu sesuai jalur, sejalur, melewati Al-Qur'an, sunnah, apalagi Quran, sunnah, ijma' dan qiyas. Tidak ada sunnahnya, maka ijma' ulama, kemudian qiyas, itu pun dari syariat. Bil qawli wal fi'li, yakni kullu ma taqul wa taf'al wa tatruk qawlahu wa fi'lah yakunu bi iktida'i syara'. Ini lebih jelas lagi, yakni baik ucapan kalian, perbuatan kalian, setiap yang engkau kata, setiap yang engkau perbuat, setiap yang engkau tinggalkan, baik tinggalkan ucapan, maksudnya tidak berucap apa-apa, itu pun menurut syarak. Ada waktunya berdiam, itu pun menurut syariat juga. Ada waktunya berbuat. Yakunu biqtida'i syar'i, semuanya tidak luput dari koridor konteks agama Islam itu. Semua ada aturan. Nah, inilah orang yang dinamakan taat. Jadi gerak dan geriknya itu menurut syariat. Umumnya berdiam, di sembahyang, di puasa, syariat siapa dituruti?
Nah gitu maksudnya kan. Nah, jadi barunya bepadah, ini ahli taat, ini sudah beribadah. Itu loh lepas daripada konteks orang yang ahli taat dan ahli ibadah. Kalau yang di taat di beribadah berarti ini ahli maksiat. Ahli maksiat gitu. Ini kebalikannya aja lagi, tinggal berarti ini ahli maksiat. Ahlinya syariat ini di mana diketahui di diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turunnya syariat itu melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ini mazhar, kenampakannya Allah Subhanahu wa taala itu ada di diri Nabi Muhammad. Mau melihat fi'lullah, af'al Allah, PL-nya Allah, lihatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari situ. Nah, jadi gerak dan diam semua ucapan Nabi Muhammad adalah syariat. Jadi Nabi Muhammad itu makanya maksum, maka tidak ada salah. Memang kalau secara hukum Nabi Muhammad pernah lupa dalam sholat, salah kan? Enggak, itu semua jadi hukum, jadi syariat, jadi contoh gitu. Bukan kesalahan Nabi itu adalah kekurangan, kesalahan Nabi adalah menjadi hukum dan menjadi kelebihan bagi kita umat Nabi Muhammad SAW, jadi contoh. Jadi makanya di mana-mana perguruan kita itu nyuruh mengumpati Nabi, umpat Nabi, karena syariat itu polengnya atau poleng sumbernya itu dari Nabi Muhammad. Kalau kita ikut Nabi Muhammad berarti sesuai syara'. Orang yang berjalan di hidupnya di dalam konteks mengikuti Nabi Muhammad, qaulan wa fi'lan, baik ucapan ataupun perbuatan, meninggalkan ataupun berbuat sesuai jalurnya Nabi Muhammad, maka itu disebut ahli taat dan ahli ibadah. Itu anunya, rumusnya kayak itu, jalurnya kayak itu jalurnya. Jadi ketemu itu jalurnya. Kenapa kita banyak bersolawat, mengontekkan hati kita dengan Nabi Muhammad? Siapa sih Nabi Muhammad ini yang membawa syariat tadi itu? Syariat itu milik siapa? Milik Allah juga. Nabi Muhammad pun tidak berbuat apa-apa, la haula wala quwata illa billah juga, tidak ada daya dan upaya, semuanya la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ucapannya semuanya dari Allah. Memang zahirnya kita umat Nabi Muhammad, hakikatnya tetap umat perintah Allah juga, gitu. Kalau Allahnya tidak bisa dilihat, yang bisa dilihat itu Nabi Muhammadnya itu. Cuman yang diperbuat Nabi Muhammad itu ya perbuatan Allah juga. Jadi jangan dipadahkan gantong orang umat Nabi Muhammad itu, jangan dipadahkan tampus, jangan dipadahkan dik sampai. Itu sangat sampai sekali. Ya, kalau bahasa kita tuh bujur-bujur sampai sudah. Sampai ke Nabi Muhammad ya sampai ke Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan manfaat ya. Nah, itu aja dulu. Masih tanggung nih. Contoh di sini, kama law sumta yaumayil 'idi wa ayyamat tasyrik takunu 'asiyan. Puasa itu ibadah apa bukan? Kalau dilakukan tepat pada aturannya. Puasa itu jadi ibadah kalau dilakukan tepat pada waktunya. Law sumta yaumayil 'id wa ayyamat tasyrik. Hari raya puasa. Puasanya bagus atau tidak? Puasanya betul, salah pada syariat, ya, maka orang ini dianggap maksiat. Jadi tetap ada jalur, ada konteksnya tadi itu, seperti itu, ada aturan. Memang kalau kita bid'ahkan puasa, oke, baik, cuman pada tempatnya. Hari raya puasa kan haram, kan tidak boleh puasa hari raya. Sama ayyamut tasyrik, ya, ayyamut tasyrik itu 9, 10, 11, 9, 10, iya 9, 10 Dzulhijjah kan, hari-hari tasyrik. Nah itu nih boleh puasa kan, iya kah? Tasyrik apa? Hah? 9, 10 ya. Takunu 'asiyan, maka kalian dianggap orang yang ahli maksiat. Padahal puasanya baik, cuma salah hodah lalu jadi baik lagi, jadi ahli maksiat. Aw shallaita fi thawbin maksubin aw fi thawbin lubsuhu haram, atau kalian sholat sembahyang itu kan bagus kalau, tapi fi thawbin maksub, pakai pakaian mencuri, pakaiannya merampas. Aw fi thawbin lubsuhu haram, duit riba, hasil riba, macam-macam lah caranya bisa jadi riba, diberikan ke bajunya dibawa sembahyangnya bagus apa enggak ini?
Kal harir, atau juga memakai pakaian sutra fir rijal pada laki-laki, wa in kanat suratu adah tak sumu, maka kalian dianggap orang yang berdosa. Sembahyangnya secara fikih tetap sah, tapi melakukan dosa di situ. Jadi intinya taat ibadah mutaba'atus syari' fil awamir wan nawahi, itu kesimpulannya. Arti taat, arti ibadah adalah gerak dan diamnya semua sesuai dengan aturan. Makanya wajib belajar menuntut ilmu itu wajib di situ supaya tahu aturan. Kalau tahu aturan nyaman memakai. Mau tahu apa yang mau dipakai kan gitu tuh. Wallahu a'lam. Minta maaf, minta halal, minta ridha. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah hidup kita dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.